Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallama tasliman mazida. Amma ba'du. Taib anak-anak saleh dan salehah, kita lanjut pelajaran pendidikan agama Islam halaman 103 ya. Pelajaran ke-8, bab iman kepada kitab-kitab Allah. Selain kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat, maka kita juga harus beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajak manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan para rasul dan menurunkan wahyu kepada para rasul agar mengajak manusia kepada kebenaran, agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mereka semua akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang A, kitab-kitab Allah. Apa sih itu kitab-kitab Allah? Ada yang tahu gak? Maksud dari kitab-kitab Allah itu apa? Nah, kitab-kitab Allah ialah kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi dan rasul. Itu yang disebut dengan kitab-kitab Allah, atau bisa disebut juga dengan kitab suci. Nah, ini ada di antara kitab suci yang Allah turunkan adalah yang pertama, kitab Taurat. Siapa yang menurunkan? Allah. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, yang terakhir, Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan kepada Nabi terakhir kita. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itulah di antara kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, yang terakhir ini yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran menjadi penyempurna bagi kitab-kitab suci sebelumnya dan menggantikan ajaran dari para nabi dan rasul yang lalu. Karena Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran. Tidak boleh menambah atau mengurangi isi kandungan dari Al-Quran itu, ataupun menafsirkan secara sembarangan. Itu tidak boleh. Yang B, makna iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya kita meyakini bahwa semua kitab yang dibawa oleh para rasul semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an itu masing-masing diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing nabi, ya. Nabinya berbeda-beda. Oleh karena itu kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, karena hal itu merupakan termasuk rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kita tidak boleh hanya beriman kepada satu kitab saja, karena kitab-kitab yang terdahulu semuanya itu mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semakin zaman, kitab tersebut banyak sekali orang-orang yang mengubahnya
kecuali kitab Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang menjadi penyempurna untuk kitab-kitab suci sebelumnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, dalil ini di surat An-Nisa ini menunjukkan bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada setiap Rasul. Kemudian yang C, caranya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 nih caranya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah lah yang menurunkannya. Kita harus yakin bahwa Allah yang menurunkan kitab-kitabnya, bukan manusia. Apalagi menganggap bahwa yang menurunkan itu jin, iblis, syaitan. Bukan ya, yang menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, percaya terhadap semua nama kitab yang telah Allah turunkan. Yang ketiga, meyakini dan membenarkan semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Demikian pula ajaran kitab-kitab terdahulu yang belum diubah isinya. Ya, karena di zaman sekarang banyak sekali kitab-kitab yang sudah diubah isinya, kecuali Al-Quran yang masih murni. Yang keempat, mengamalkan ajaran Al-Quran. Tayyib, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kata-kata dari Bapak yang kurang baik atau kurang berkenan, itu dari Bapak pribadi dan dari syaitan. Bila benarnya maka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.